warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahnan Ibadullah dengan NPMB 1A022158. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembaharuan hukum pidana yang membahas mengenai rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana, terutama di bagian persidangan. Selanjutnya mari kita ke saya akan menjelaskan mengenai rancangan undang-undang kitab hukum acara pidana yang terbaru. Sebelum kita memulai pokok bahasan, kita perlu tahu latar belakang adanya rancangan KUHP ini. Seperti yang kita ketahui, KUHP kita yang lama itu sudah berlaku lebih dari 40 tahun. Maka itu perlu adanya pembaharuan terhadap KUHP sekarang. Karena masyarakat yang berkembang, teknologi juga mengalami perkembangan. Nah, saya akan berfokus pada rancangan KUHP terbaru di bagian pengadilan. Nah, pada panggilan dan dakwaan ada beberapa pembaharuan yang terjadi di dalam rancangan KUHP, yaitu pada panggilan KUHP yang lama itu bersifat secara formal dan konvensional, lebih kaku. Sedangkan pada rancangan KUHP yang terbaru ini lebih mengedepankan kepada modernisasi, yaitu bisa melalui surat elektronik. Lalu kemudian pada sengketa wewenang mengadili, rancangan KUHP ini mencoba menyederhanakan dan mempercepat penyelesaian sengketa yurisdiksi, menunjukkan orientasi pada efisiensi dan adaptasi terhadap kebutuhan sistem peradilan yang lebih modern. Pada bagian pembuktian ada beberapa hal yang mengalami pembaharuan, seperti pasal 183 di KUHP yang lama itu di pasal 173. Kalau di KUHP yang baru ada penambahan 2 alat bukti, yaitu pengamatan hakim dan bukti elektronik, yang tidak diatur di dalam KUHP yang sebelumnya yang hanya mempunyai 5 alat bukti. Rancangan KUHP ini juga mengadopsi prinsip-prinsip modern seperti keadilan restoratif, pelindungan hak asasi manusia, transparansi proses hukum, dan juga penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan. Rancangan undang-undang KUHP juga memperkenalkan inovasi prosedural seperti penunjukan majelis hakim secara acak yang tidak diatur di dalam KUHP yang lama. Nah, kemudian putusan juga ada putusan pemaafan hakim. Nah, pada kesimpulannya, rancangan undang-undang KUHP yang terbaru ini membawa pembaruan substansial terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHP yang lama. Lalu kemudian rancangan KUHP ini juga mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih modern seperti keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, transparansi proses hukum, dan juga penggunaan teknologi informasi pada proses persidangan. Lalu kemudian KUHP ini juga mengalami pembaruan untuk mensinkronisasikan terhadap KUHP. Seperti yang kita ketahui, KUHP yang berlaku di Indonesia juga mengalami pembaruan yang akan berlaku pada tahun 2026. Nah, pembaruan terhadap KUHP ini dirasa perlu untuk mensinkronisasikan hukum pidana material maupun formil pada sistem hukum Indonesia. Itu saja yang bisa saya jelaskan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.